ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiringmu Yesus Tuhan. Yesus. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini tiba pembacaan firman Tuhan kita dari
Ulangan pasal 25 ya. Akan saya bacakan dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Oke, demikianlah firman Tuhan, bahwa engkau didatangin mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu pada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Nah, Bapak Ibu, di Ulangan pasal yang ke-25 ini tampaknya penuh ya dengan peraturan-peraturan yang terdengar asing atau kuno ya. Sepertinya udah nggak relevan lagi dengan hidup kita di zaman sekarang ini, di mana kita hidup ya. Tapi jangan lupa firman Tuhan itu adalah kekal ya kan. Nah, di sini dibahas mulai dari hukuman cambuk, hukuman levirat itu yang mengawini janda saudaranya, kemudian larangan timbangan curang, sampai peringatan tentang Amalek. Tetapi di balik semua aturan itu tersimpan prinsip rohani yang sangat relevan, yaitu tentang keadilan, kesetiaan, kemurnian hidup, dan kemenangan yang akan Allah berikan. Hari ini kita akan belajar bagaimana hukum dalam Ulangan 25 bukan hanya untuk orang Israel ribuan tahun yang lalu, tetapi juga berbicara kepada kita di dalam terang Kristus ya. Kita akan lihat bagian per bagian ya. Ya, di sini ada beberapa aturan ya. Hukuman cambuk ya maksimal 40 kali seperti itu ya. Ya, di sini kalau di Perjanjian Baru Paulus juga pernah bercerita ya. Katanya dia pernah dicambuk melebihi standar, yaitu ya melebihi 40 kali itu. 5 kali Paulus itu disesah oleh orang Yahudi, setiap kali kurang 1 ya. Jadi karena takut melebihi hukum Taurat gitu ya, Paulus itu disesah 39 kali seperti itu. Nah, itu sama aja sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga menanggung cambukan dan luka. Ya, Tuhan Yesus dicambuk itu karena apa ya? Karena dosa-dosa kita seperti itu. Ya, kemudian di bagian lain juga disebutkan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik gitu. Ya, ini artinya apa gitu kan di zaman sekarang ini, memberangus mulut lembu. Memberangus itu ya menutup mulut lembu sehingga tidak bisa makan. Mengirik itu lembu itu sedang mengerjakan sesuatu ya. Di sini kita belajar juga ya bahwa kita tidak boleh menahan upah orang yang sudah bekerja gitu ya kan. Mereka sudah bekerja, ya harus segera kita kasih upah. Itu bukan saja pekerja yang bekerja di bidang sekuler, tapi lebih lagi pekerja yang mengabarkan kabar baik kepada kita gitu. Mereka sudah memberitakan Injil kepada kita, dan mereka juga berhak untuk menerima suatu materi untuk kelanjutan hidupnya. Ya, ini diatur juga ya dalam Ulangan 25 ayat 4. Kemudian selanjutnya itu tentang hukum levirat, yang dimana saudara kandung itu menikahi janda ya yang belum punya anak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meneruskan keturunannya pada zaman itu agar tidak hilang seperti itu ya. Nah, kalau di sini di Perjanjian Baru ini, ayat ini dijadikan latar belakang oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus itu berbicara kepada orang Saduki gitu ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebangkitan orang mati gitu ya. Ya, orang Saduki bertanya kalau ada suatu wanita
punya 7 saudara gitu ya. Nanti siapa yang akan jadi suaminya pada saat di sorga? Ya Tuhan Yesus bilang bukan masalah kawin mengawinkan gitu, tapi kita akan hidup seperti malaikat di surga gitu, karena Allah itu adalah Allah untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ya di sini digenapi, jadi di perjanjian lama ini digenapi di perjanjian baru seperti itu. Kemudian bagian lain adalah hukuman bagi istri yang bertindak tidak sopan dalam suatu konflik ya. Ya di sini kita belajar juga di dalam kita hidup itu pasti kita akan mengalami konflik gitu kan. Tapi di dalam menyelesaikan konflik itu ya Tuhan mau agar kita tidak merendahkan martabat dari lawan kita gitu. Kita tetap harus menjaga kehormatan seperti itu ya. Jadi memang luar biasa di sini semua aspek kehidupan kita diatur di dalam Ulangan 25 ini. Kemudian larangan untuk timbangan curang. Ya ini kita di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan kejujuran ya. Kita tidak boleh berbohong, karena bohong itu adalah dosa besar ya kan. Iblis itu bapa segala dusta. Jadi kita harus selalu jujur gitu kan, minta tuntunan Roh Kudus untuk hidup selalu jujur, tidak berbohong seperti itu. Dan dari sini kita belajar juga bahwa hidup jujur itu mencerminkan karakter Allah seperti itu. Kemudian yang paling terakhir ini Amalek ya, musuh umat Allah. Nah, berbicara tentang Amalek ini disebutkan di dalam Ulangan, bangsa Amalek itu menyerang bangsa Israel dari belakang ya, menyerang orang-orang lemah, orang-orang lansia, anak kecil seperti itu ya. Ya mungkin apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Ya bangsa Amalek ini bisa kita analogikan seperti perjuangan kita melawan dosa seperti itu ya. Ya. Di sini bangsa Amalek menyerang bagian-bagian yang lemah. Demikian juga dengan kita. Kita perlu introspeksi diri. Kira-kira di area hidup kita bagian mana yang lemah seperti itu, yang sering diserang oleh iblis. Biasanya di situ-situ aja. Dan biasanya manusia itu tidak cepat memperbaiki sesuatu yang lemah. Ya ini bisa kita analogikan seperti mata rantai yang saling bersambung ya. Kekuatan sebuah rantai itu bukan ditentukan dari yang paling kuat, tapi ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus tahu di sisi mana di dalam hidup kita yang selalu kecolongan gitu ya, yang sering jatuh ke dalam dosa. Disitulah kita perlu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan itu mau agar kita memerangi dosa ini secara tuntas. Ya, jangan ada yang menyisakan dosa. Makanya di ayat terakhir dibilang jangan lupa Amalek ini harus dimusnahkan gitu dari kolong langit. Demikian juga dosa kita. Dosa kita itu harus dibuang jauh-jauh seperti itu ya. Dan kita itu harus hidup kudus seperti itu. Itulah kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, dari Ulangan pasal 25 ini banyak yang kita pelajari. Kita belajar di dalam konflik, kita dipanggil untuk menghormati sesama gitu kan, seperti itu. Nah, mari kita berdoa Bapak Ibu semuanya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini dari Ulangan pasal 25. Engkau mengajarkan kami tentang keadilan, kesetiaan, kemurnian, dan kemenangan yang Kau sediakan bagi umat-Mu. Terima kasih karena melalui firman ini kami diingatkan untuk hidup jujur, tanpa timbangan curang, untuk setia dalam keluarga, untuk menjaga kekudusan, dan untuk berperang melawan dosa di dalam hidup kami.
Tuhan, tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Biarlah hidup kami dipenuhi kasih dan kebenaran Kristus, sehingga orang lain dapat melihat terang-Mu di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ulangan 25. Menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu, apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel, ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri," maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut, kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Sukatan dan timbangan yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan, Allahmu, sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa